Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Akbar Mari dengan nomor induk mahasiswa 0502192050 ingin mengumpulkan tugas UTS yang berjudul Definisi Sistem Pengendalian Internal. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Kemudian, apa itu tujuan sistem pengendalian internal? Yaitu menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi, kemudian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini ada definisi dari sistem pengendalian internal lanjutan. Ini menurut tujuannya adalah SPI dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control dan pengendalian internal administratif atau internal administrative control. Nah, apa yang disebut dengan pengendalian intern akuntansi? Merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian, pengendalian intern administratif adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Oke, kemudian tujuan pokoknya apa? Ya, tujuan pokok dari sistem pengendalian internal itu yang pertama adalah pastinya menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi, dan satu lagi adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini tujuan pokok SPI itu yang mendorong efisiensi dan satu lagi adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini tujuan pokok SPI itu yang menjaga dan mengecek ketelitian itu masuk ke dalam tujuan pengendalian internal akuntansi. Kemudian yang mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen itu masuk ke dalam tujuan pengendalian internal administratif. Ini bukan akuntansi ya, tapi ini adalah administratif. Oke, kemudian selanjutnya adalah unsur SPI. Nah, di sini unsur-unsur dari SPI itu adalah yang pertama adalah struktur organisasi ya, yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kemudian sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Kemudian praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi unit organisasi. Dan selanjutnya adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian
Struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Nah, pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan, misalnya pembelian. Kemudian fungsi penyimpanan, fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.